Oke Mas Bro. Nah, ini sekarang kebetulan ada agak green-green gelap. Wis green-green gelap. Dark green. Nah, ini papan tulis zaman dulu deh. Nah, kan gitu. Cuman terus berubah warna jadi hitam, makanya namanya blackboard. Era sekarang ganti putih. Wah, pakai Sapidol. Nah, ya kita bahas sebuah materi kebetulan mengenai fluida statis. Nah, atau fluida itu flu dan ida. Oh, bukan. Jadi fluida itu kamu semuanya mempelajari mengenai zat alir. No, berarti dia bisa mengalir. Alir loh, alir bukan air. Jadi bisa air, bisa yang namanya udara. No, kan itu. Oke ya. Makanya kalau kamu pengen jadi seorang penerbang, kamu fluida itu harus paham. Apalagi fluida dinamis. Tapi kalau ini fluida statis, oh berarti dia itu kondisinya diam. Nah, kan gitu ya. Nah, ini materinya, subnya mengenai massa jenis. Loh mas, di dalam fluida itu yang penting apa? Yang penting itu ini. Nah, lo kudu paham mengenai massa jenis. Massa jenis itu apa? Loh, massa dalam tiap satuan volume. No, kan gitu. Udah sebenarnya hanya kayak gini aja. Nah, massa dibagi volume. Nah kan gitu. Misalkan contoh, ini contoh massa jenis air. Massa jenis air itu kan 1000 no, kilogram per meter kubik. Berarti dalam 1 meter kubik air terdapat 1000 kilogram. Atau kalau satuan yang lain massa jenis air itu 1 kilogram per liter. Berarti dalam 1 liter air dia tuh rata-rata adalah 1 kilogram. Ini kan gitu. Rho itu M per V. Loh mas, ketika saya belajar mengenai fluida, selain mengenai massa jenis, yang paling penting adalah apa? Mengenai tekanan. Nah, kan gitu. Mengenai yang namanya tekanan. Jadi gini, pengertiannya tekanan itu apa? Tekanan itu adalah gaya yang diterima dalam tiap satuan luas. Oh, kan itu. Gaya dalam tiap satuan luas. Nah, kan itu ya. Maka biasanya satuannya tekanan Newton per meter kuadrat. Nah, atau biasanya dinamakan dengan Pascal. Nah, Pascal. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya. Kuncinya seperti itu. Atau ada juga tekanan satuannya ATM, atmosfer. Nah, kan gitu. Nah, 1 ATM rata-rata berapa? 1 ATM rata-rata 1 kali 10⁻⁵ Newton per meter kuadrat. Atau ada yang nulis 1,013. Kan gitu. Itu 1,01. Nah, ini pendekatannya ke angka 1. Nah, kan gitu. Tadi yang kita belajar mengenai tekanan. Oke ya. Nah, kan gitu. Mas, berarti kalau tekanan dengan luas berbanding apa? Terbalik. No, berarti P itu berbanding terbalik dengan luasan. Berarti kalau suatu bidang itu kecil, maka tekanannya jadi besar. Contoh, kamu berdiri, kamu kan akan di bawah. Oh, kan gitu. Kuncinya seperti itu. Nah, inilah kalau kamu belajar tekanan, maka nanti eh, eksperimennya dengan itu atau aplikasinya. Nah, itu aplikasinya. Itu adalah mengenai yang dinamakan dengan hukum Pascal. Pascal. Nah, sorry nih. Nah, ini hukum Pascal. Nah, kan gitu. Jadi gini, biasanya hukum Pascal itu adalah kamu belajar mengenai bejana yang berhubungan. Oh, kan gitu. Ketika ini ada fluida, jret 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 jret. Nah, ini gini. Curut 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 curut. No, kan gitu. Bener ya? Maka di titik yang sama tingginya, nah ini dengan ini tekanannya sama. Berarti nanti tekanannya yang di sebelah kiri sama dengan tekanannya yang di sebelah kanan. Kalau ini ya berarti yang di sini. Ini ya di sini. Nah, kan gitu. Itulah yang namanya hukum Pascal atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini dulu kamu pelajari. Nah, ini mungkin kalau yang sudah SMA, nah ini dipelajari waktu masih SMP. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau tekanan yang lain apa? Nah, tekanan yang lain itu namanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis, hidro air statis diam. Oh, berarti tekanan yang terdapat pada zat cair yang diam. Contoh kamu renang. Nah, example lo renang nih.
Wah, ini permukaan air. Nah, atau ikan berenang. Ikan belum bubuk. Nah, kan itu ya. Nah, dia kan berenang pada ketinggian H. Benar ya? Nah, maka di titik ini dia mengalami tekanan hidrostatis. Besarnya apa? Ya, rho dikalikan G dikalikan H. H itu kedalaman. Berarti semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti tekanan itu bergantung pada kedalaman dan massa jenis. Air berenang di laut dengan berenang di air berenang, ikan berenang di laut dan ikan berenang di air. Itu kan dia mengalami tekanan beda walaupun ketinggiannya sama. Kenapa? Karena massa jenis laut dengan massa jenis air biasa itu kan berbeda. Nah, itu namanya tekanan hidrostatis. Nah, kan gitu. Loh, Mas, nanti ada juga ya Mas, gini Mas, namanya tekanan mutlak. Loh, kan gitu. Totalnya lah istilahnya. Cara bodohnya mutlak itu ya totalnya. Jadi gini deh, kalau misalkan kamu berenang, nah kamu berenang, misal ada kamu, kamu orang, wah, orang berenang sambil bersujud, kan gitu ya. Orang berenang sambil bersujud, terus kemudian pada kedalaman misalkan 3 meter, wah ini sakaratul maut deh. Wah, ini sakaratul maut. Nah, ini air. Maka dia mengalami tekanan hidrostatis berapa? Kalau tekanan hidrostatis, ya hanya rho dikalikan G dikalikan H. Atau massa jenis air 1000, gravitasi itu 10, kedalamannya 3. Oh, berarti nanti tekanan hidrostatisnya 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Tapi Mas, kalau tekanan totalnya gimana? Nah, di luar itu kan ada tekanan udara luar. Nah, nilainya adalah 1 atm atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, berarti kalau misalkan kamu mau mencari tekanan totalnya, berarti orang itu kan mengalami 2 tekanan. 1 tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatisnya. Oh, berarti nanti P0 ditambah dengan P hidrostatis. 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 3 kali 10 pangkat 4. Berarti totalnya orang itu mengalami tekanan 1,3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti yang paling penting di dalam yang namanya fluida statis 1, kamu kudu ngerti massa jenis. Yang kedua, lo kudu paham mengenai tekanan. Baik tekanan dalam prinsip secara umum maupun yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, kan gitu. Nah, ini tapi tidak kalah pentingnya kamu juga kudu ngerti tekanan total mutlaknya. Oke, semoga dengan pembahasan ini lo semuanya jadi tahu apa sih yang dimaksud dengan massa jenis dan tekanan.